Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala F. Rahman. Saya dari kelas 1B, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang logika dan berpikir ilmiah. Akal manusia pada hakikatnya memerlukan aturan dalam menganalisa berbagai masalah yang ada karena ilmu logika. Ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir manusia. Maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Logika merupakan bagian dari kajian epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan mengenai pengetahuan. Ia bisa dikatakan ruh dari filsafat, karena mungkin tidak akan ada filsafat kalau tiada logika. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Harus disadari bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan untuk berpikir serta menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Seseorang yang tidak berpikir berada sangat jauh dari kebenaran dan menjalani sebuah kehidupan yang penuh kepalsuan dan kesesatan. Akibatnya, ia tidak akan mengetahui tujuan penciptaan alam dan arti keberadaan dirinya di dunia. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Namun logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero pada abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logike episteme atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali, sekaligus juga benar yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Menurut Louis Ocaso, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Macam-macam logika, yaitu logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika dedukatif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaian mencakup kesimpulan
kesimpulan dari berbagai bukti, dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Logika dedukatif dan induktif. Logika dedukatif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulan. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan. Logika formal atau minor dan material mayor. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya mempelajari sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Contohnya Kepler, seorang ahli astronomi, telah mencatat pengamatan-pengamatan yang banyak jumlahnya tentang posisi planet Mars. Catatan-catatan ini memberitahukan kepadanya tentang posisi Mars di ruang angkasa pada berbagai waktu selama bertahun-tahun dalam hubungannya dengan matahari pada suatu waktu tertentu. Masalah yang dihadapi Kepler ialah jalan edar mengitari matahari, yang manakah yang harus ditempuh Mars agar berada pada titik-titik telah diamati di angkasa pada waktu-waktu yang setepatnya. Menurut Sujono Soemargono, metode ilmiah secara garis besar ada dua macam, yaitu metode analitiko-sintesa dan metode non-dedukasi. Metode analitiko-sintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Metode analisis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Misalnya, seorang filsuf memahami kata atau istilah keberanian. Dari segi ekstensi, dia mengungkapkan makna kata ini berdasarkan bagaimana kata ini digunakan dan mengetahui sejauh mana kata keberanian menggambarkan realitas tertentu. Apabila kita menggunakan metode analisis, dalam babak terakhir kita memperoleh pengetahuan analitis. Metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Contohnya, ilmu adalah aktivitas, ilmu adalah metode, ilmu adalah produk. Jadi, hasil sintesisnya yaitu ilmu adalah aktivitas, metode, dan produk. Metode non-dedukasi merupakan gabungan dari metode induksi dan metode dedukasi. Metode induksi yaitu suatu cara dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kami mempunyai mata, gajah mempunyai mata, demikian juga dengan singa, kucing, dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini,
kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang mempunyai mata. Metode dedukasi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang berisi umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, di dalam penalaran ditemukan logika-logika melahirkan dedukasi dan induksi secara umum. Induksi dan induksi suatu proses pemikiran untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang benar, didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki. Metode ilmiah berkaitan dengan gabungan dari metode dedukasi dan metode induksi. Jadi, suatu proses pemikiran dapat dituangkan dalam membuat metode ilmiah dan juga membuktikan tentang penalaran melahirkan logika, dibantu dengan metode dedukasi dan induksi, maka akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Dengan metode ilmiah, pengetahuan akan dianggap sah adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.